Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada mata kuliah perancangan basis data. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep basis data. Nah, sebelumnya materi yang saya berikan kali ini adalah merupakan materi dari kumpulan referensi-referensi yang ada di internet, dari artikel apapun, termasuk juga ada dari video-video yang ada di YouTube misalnya seperti itu. Nah, ini merupakan pembahasan umum. Dan apabila rekan-rekan mahasiswa ingin mendapatkan materi lebih dalam lagi, lebih terperinci lagi, silakan bisa mengambil materi dari apapun, referensi apapun. Nah, khususnya untuk pertemuan kali ini juga, beberapa materi juga saya ringkas, tidak semuanya juga saya bahas. Mudah-mudahan bisa diterima dan juga bisa dipahami dengan baik. Nah, kita bahas dulu tentang konsep basis data ini secara analogi ya. Nah, basis data ini sebenarnya bisa kita bayangkan bisa dalam bentuk wujud lemari ya. Mungkin kita bisa analogikan seperti itulah. Nah, jika kita memiliki lemari arsip, nah kita fungsikan lemari arsip itu biasanya untuk melakukan fungsi pengelolaan. Nah, apa saja pengelolaan yang bisa kita lakukan ya tergantung kontennya. Mungkin lemarinya lemari baju ya berarti kontennya adalah baju. Mungkin lemari itu adalah lemari buku ya berarti kontennya adalah buku. Maka nanti kemungkinan besar kita akan melakukan beberapa hal di lemari tersebut. Yang pertama, kalau ini kasusnya adalah analogi dalam lemari buku ya, atau kertas lah yang kita susun dari pengarsipan. Nah, mungkin nanti analogi yang kita lakukan di dalam lemari tersebut adalah memberi map pada kumpulan arsip. Jadi ada map yang kita miliki, kemudian di dalamnya kita masukkan kumpulan dari arsip-arsip. Kemudian di map tersebut juga kita lakukan penomoran pada pola tertentu, sehingga nanti memiliki nilai unik yang membuat map tersebut berbeda dengan map yang lainnya, sehingga kita bisa melakukan pencirian di situ terhadap berbagai map. Lalu, map tersebut nanti kita akan arsipkan di tempat yang mungkin kita sesuaikan dengan ketentuan kita masing-masing. Jadi di lemari itu kita bisa urutkan sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga map tersebut bisa tersusun rapi sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalaupun hal tersebut tidak kita lakukan secara keseluruhan, jadi maksudnya gini, kalaupun kita tidak memasukkan dia di dalam arsip itu ya, di dalam map, kalaupun kita tidak memasukkan dia ke dalam susunan kategori map yang benar, tapi paling tidak, semua lemari arsip tersebut itu menerapkan suatu aturan tertentu tentang bagaimana kita menyusun arsip secara berurutan mungkin ya, atau secara acak. Tapi biasanya kita akan menyusun arsip itu selalu berurutan, entah dari A sampai Z gitu kan, entah dari Z ke A secara descending mungkin. Yang penting kita menyusun arsip tersebut sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang paling sederhana tentu kita akan menyusun arsip berdasarkan kategorinya. Misalnya kalau kontennya adalah baju, biasanya kita akan menyusun antara celana sama baju di tempat yang tidak jauh. Atau kita menyusun pakaian dalam kita dengan pakaian luar kita itu tidak jauh. Ya, jadi itu tergantung sesuai dengan keinginan dan selera kita yang kita tentukan dalam sebuah aturan. Nah, hampir tidak akan pernah kita jumpai lemari arsip itu tidak memiliki aturan di dalamnya. Sekecil apapun, itu pasti akan diterapkan aturan di dalamnya. Nah, kenapa kita harus melakukan hal yang demikian? Sebenarnya ada sesuatu yang kita dapatkan dari tujuan yang kita buat. Jadi tujuannya kita tuh melakukan sebuah manajemen arsip lah, tujuannya seperti itu. Ada manfaat yang kita ingin dapatkan, yaitu adalah dengan mendapatkan kemudahan dan cepat untuk kita ambil kembali konten yang kita inginkan dari yang sudah kita simpan. Jadi kita berharap itu nanti di kemudian waktu, di kemudian hari, kita sangat gampang dan mudah, cepat untuk mengambil arsip itu di dalam lemari. Karena kita sudah menyusun berdasarkan kategori dan tempat yang sudah kita tentukan, seperti itu. Nah, kalau kita boleh contohkan langsung di dalam penerapan basis data, misalnya
basis data untuk peminjaman pada perpustakaan. Nah, ketika kita melakukan sebuah proses peminjaman, kemungkinan besar kita akan melakukan pengaksesan database. Jadi, waktu kita melakukan proses peminjaman, ya pastinya kita akan mengakses penyimpanan data, karena semua yang kita simpan itu kita simpan di dalam basis data. Jadi penyimpanan yang kita lakukan untuk kasus perpustakaan ini pastinya kita butuhkan penyimpanan. Sehingga pada saat kita melakukan proses peminjaman, pastinya kita akan melakukan pengaksesan pada basis datanya. Misalnya kita contohkan, jadi ada petugas akan memasukkan kode. Jadi kode buku yang akan dimasukkan oleh petugas, ini nanti akan menggunakan mesin pembaca ya. Jadi nanti mesin pembaca itu pasti terhubung dengan basis data, dan nanti dia akan mengetahui tentang semua data yang ada di dalam penyimpanan basis data. Nah, kemudian aplikasi dari perpustakaan tersebut nanti akan melakukan proses pengurangan jumlah buku ya, karena ada proses peminjaman di situ. Sehingga jumlah data yang ada di dalam buku, jumlah data stok buku yang ada di dalam database itu nanti akan dilakukan pengurangan. Kemudian nanti akan ditampilkan kepada petugas mengenai jumlah stok buku yang ada setelah proses peminjaman tadi. Jika jumlah stok buku yang ada itu sudah di bawah ambang batas ketentuan, misalnya nih, kalau pada saat ada lagi proses peminjaman, ternyata jumlah buku itu di bawah dari jumlah batas ambang dari stok yang sudah ditentukan, maka nanti sistem dari basis data itu akan menginformasikan secara otomatis kepada petugas bahwa peminjaman sudah tidak bisa dilakukan. Nah, itu akan bisa kita lakukan sampai seperti itu apabila kita melakukan manajemen pengolahan, penyimpanan, atau apapun di dalam basis data. Nah, atau nih ya, atau jika pembaca menanyakan ketersediaan buku. Jadi ceritanya pembaca ini mau tahu ketersediaan dari buku ya. Maka nanti petugas itu juga bisa melakukan pemeriksaan dari stok buku yang ada, termasuk kaitannya dengan lokasi buku. Ini kaitannya dengan data stok buku ya, bukan buku fisiknya ya. Karena buku fisiknya itu pasti akan disimpan di arsip yang sudah ditentukan. Jadi dia akan disimpan di loker-loker yang sudah ditentukan di dalam penyimpanannya. Nah, yang kita perlukan di dalam basis datanya itu adalah informasi kaitannya dengan jumlah, kaitannya dengan informasi dari buku tersebut, dan juga kaitannya dengan lokasi penyimpanan buku tersebut. Sehingga dengan menjalankan aplikasi tersebut, nanti akan diinformasikan tentang ketersediaan buku dari basis data. Nah, kalau kita misalnya gambarkan dia dalam sebuah penggambaran, misalnya nih, kita gambarkan dia adalah sebuah basis data, digambarkan dengan bentuk seperti tabung ya, tub atau tabung. Nah, nanti di dalamnya itu akan terdiri dari beberapa penyimpanan yang kita kategorikan. Misalnya dia ada tabel buku, tabel anggota, tabel peminjaman, tabel pengembalian. Jadi nanti semua informasi tersebut itu akan terkategorikan berdasarkan tabel-tabel, kemudian dia akan disimpan di dalam database perpustakaan. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian kaitannya dengan konsep basis data secara paradigma pengertian teori. Itu bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi menurut Fatansyah tahun 2012 di dalam bukunya, itu menyampaikan bahwa basis data itu terdiri dari dua suku kata. Basis, data. Nah, basis itu kurang lebih diartikan sebagai gudang. Jadi tempat berkumpul atau tempat markas atau apa ya, yang menginformasikan tentang suatu volume ya, tempatnya, ya tempat lah, wadah seperti itu. Nah, itu dikatakan sebagai basis seperti itu. Nah, kemudian data ini adalah merepresentasikan fakta dari dunia yang nyata sehingga dia bisa mewakili dari sebuah objek. Jadi misalnya objeknya adalah manusia, objeknya barang, hewan, peristiwa. Jadi apapun bisa kita katakan sebagai sebuah objek. Bisa konsep,
bisa keadaan, bisa paradigma tadi ya, bisa aturan. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah objek. Yang bentuknya itu tergantung masing-masing ya. Ada angka, huruf, gambar, simbol, bunyi, suara, dan kombinasi dari semuanya. Oke, kemudian menurut Indrajani tahun 2009, data, ini menurut teori yang lainnya, tapi sebenarnya secara harfiah pengertiannya sama, antara basis sama data itu sama. Hanya beda beda penemu teorinya ya. Jadi data menurut Indrajani itu adalah fakta observasi mentah yang biasanya mengenai fenomena fisik atau transaksi bisnis. Jadi kaitannya dengan transaksi itu juga bisa dikatakan sebagai data juga ya. Nah, lebih khusus lagi, menurut beliau, data juga bisa menjadi sebuah ukuran objektif dari sebuah atribut atau karakteristik dari sebuah entitas. Jadi entitas itu adalah sebuah komunitas, bisa komunitas orang, tempat, benda, atau kejadian yang di dalamnya memiliki atribut atau karakteristik. Nah, itu bisa dikatakan sebagai data. Representasi dari fakta yang mewakili dari sebuah objek itu bisa misalnya pelanggan, karyawan, mahasiswa. Nah, nanti semua itu yang saya sebutkan sebagai sebuah entitas itu tersimpan dalam atribut, dalam bentuk, bisa angka, bisa simbol, bisa huruf, teks, gambar, bunyi, atau kombinasi di antara semuanya. Nah, kita bisa pahami secara sederhana ya bahwa basis data, kalau kita gabungkan kata-katanya, basis data ya. Tadi kan secara pengertian tersendiri ya antara basis atau data. Nah, nanti kalau kita gabungkan semua, kita bisa membuat pengertian yang berbeda terkait dengan basis data. Dalam hal ini bisa dikatakan sebagai himpunan dari kelompok arsip yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa agar nanti bisa bermanfaat untuk bisa ditarik kembali datanya, diambil kembali datanya dengan mudah dan cepat. Jadi kumpulan data yang saling berhubungan ini disimpan secara bersama-sama, kemudian sedemikian rupa tanpa adanya pengulangan ya. Jadi diusahakan redundansi sekecil mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan. Nah, semua kumpulan dari arsip, file, tabel, dan semuanya yang di dalam database itu terhubung sehingga nanti disimpan dalam sebuah media penyimpanan. Nah, ini juga dikatakan oleh teorinya Fatansyah tahun 2012. Nah, prinsip utamanya sebenarnya adalah pengaturan data ya. Sebenarnya prinsip utamanya dari sebuah penyimpanan manajemen ini adalah pengaturan data atau pengaturan arsip. Nah, tujuannya adalah kita memang melakukan pembuatan manajemen arsip. Jadi tujuan kita adalah melakukan manajemen arsip. Sehingga nanti kita akan mendapatkan manfaat, antara lain adalah kemudahan, kecepatan dalam pengambilan kembali arsip atau data yang kita miliki dalam basis data. Nah, bedanya itu adalah media penyimpanannya. Jadi nanti media penyimpanannya pasti akan berbeda. Ada yang tersimpan secara lokal, ada yang tersimpan secara jaringan, ada yang mungkin tersimpan dia secara medianya fisik terlihat, ada yang tidak secara fisik terlihat. Jadi tergantung media penyimpanannya, beda-beda ya. Nah, nanti yang akan ditonjolkan dalam basis data itu adalah bagaimana cara kita mengatur, bagaimana cara kita memilah, bagaimana cara kita mengelompokkan, bagaimana cara kita mengarsip data yang tersimpan sehingga sesuai dengan fungsinya. Jadi pemilahan, pengelompokan dan pengorganisasian itu biasanya dibentuk dalam bentuk tabel, walaupun sebenarnya tidak harus ya dalam bentuk tabel ya, tapi secara umum dia dibentuk dalam bentuk tabel. Nah, nanti dalam bentuk yang bisa didefinisikan dalam kolom dan baris dalam setiap tabel. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sebelum saya lanjut, silakan nanti kalau misalnya ada hal-hal yang tidak dipahami, tanyakan pada kolom komentar atau tanyakan pada grup diskusi ya. Nah, kita lanjut. Jadi ada yang disebut dengan operasi dasar basis data. Nah, operasi dasar dari basis data itu, yang pertama adalah kita melakukan proses pembuatan basis data. Nah, kita lakukan create database. Nah, ini identik dengan pembuatan basis data atau pembuatan lemari arsip baru. Ini kalau kita masih menggunakan analogi lemari ya.
Terus kita juga bisa lakukan penghapusan basis data atau drop database. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan pengrusakan atau penghapusan atau penghilangan dari lemari arsip beserta dengan isi-isinya ya. Kalau misalnya isinya sudah ada, jadi isi lemari itu misalnya kita hapus, kita buang, kita bakar seperti itu. Nah, itu dilakukan proses yang disebut dengan namanya drop database. Ada juga pembuatan database baru, pembuatan tabel baru, mohon maaf. Yang di atas ini tadi adalah pembuatan database. Nah, yang selanjutnya adalah pembuatan tabel baru. Ini secara analogi seperti ini ya. Ada lemari, kemudian di dalamnya sudah ada kolom-kolom ya, atau loker-loker ya. Di dalam lemari itu ada loker. Nah, kemudian kita bisa buat loker-loker baru di dalam lemari itu. Nah, itu yang dikatakan sebagai create table atau pembuatan tabel baru. Jadi, di dalamnya itu bisa kita tambahkan map-map lah, seperti itu. Dalam sebuah loker ya. Bahasa lainnya loker adalah map lah, seperti itu. Nah, ada juga penghapusan dari loker tersebut. Jadi, loker yang saya bilang tadi atau tabel-tabel itu juga kita bisa hapus. Jadi, disebut dengan drop table. Ya. Kemudian ada operasi dasar yang lainnya. Operasi dasar yang lainnya antara lain adalah melakukan penambahan atau pengisian data ke dalam map tadi atau ke dalam loker tadi. Nah, itu yang dikatakan sebagai insert. Jadi insert ini adalah untuk menambahkan, untuk memasukkan data ke dalam mapnya. Ke dalam mapnya ya, bukan ke dalam lemarinya ya. Kemudian ada pengambilan data. Pengambilan data atau menampilkan data. Atau bisa menggabungkan dari berbagai macam data sehingga bisa menjadi informasi baru. Nah, itu disebut dengan query. Kemudian ada lagi yang dimaksud dengan pengubahan. Jadi data yang kita sudah simpan di dalam locker atau map atau di dalam kotak di dalam lemari itu tadi, itu bisa kita ubah. Nah, kita mengubah itu memberikan penamaan dengan nama update. Jadi kita sebutnya dengan nama update ya. Kemudian ada yang dikatakan sebagai penghapusan atau delete. Nah, delete di sini itu bukan menghapus lemarinya, tapi menghapus datanya, bukan menghapus lokernya juga, bukan menghapus mapnya, tapi yang dihapus adalah datanya di dalam map atau arsip, di dalam arsip map ya, di dalam loker yang kita sudah sediakan. Nah, semua itu yang kayak saya katakan tadi, create database, drop database, apalagi update database, update table, insert tabel, delete dari sebuah informasi yang ada di dalam tabel, itu semua berada di dalam sistem basis data. Ya, semua itu dilakukan dalam manajemen sistem basis data. Nah, sekarang kita akan bahas sistem basis data itu apa. Sistem basis data ini bisa merupakan sebuah kumpulan dari semua tabel-tabel yang saling berhubungan di dalam komputer ya, khususnya ya. Kemudian dibantu dengan sekumpulan dari program-program yang disebut dengan DBMS, Database Management System, yang memungkinkan kita bisa melakukan pengaksesan dengan beberapa pemakai, kemudian bisa melakukan manipulasi dari basis data tersebut. Jadi ada beberapa orang yang bisa melakukan proses pengaksesan sistem basis data dengan menggunakan database management system ya. Database management system ini kan nanti isinya adalah perintah-perintah untuk bisa melakukan pengaksesan dan memanipulasi dari tabel yang ada di dalam basis data ini. Ya, seperti itu. Nah, database management system itu sebenarnya apa sih? Database management system itu sebenarnya adalah perangkat lunak yang memungkinkan kita pemakai untuk melakukan pendefinisian, pengelolaan, pengontrolan di dalam basis data. Database ini itu juga ada yang dikatakan sebagai data relasional atau relational database management system atau RDBMS. Ya, contoh-contohnya antara lain adalah MySQL, PostgreSQL, MariaDB, ada juga Microsoft SQL Server, ada juga MongoDB, ada Access, ada Navigate, ada Oracle. Mungkin yang paling familiar ini diantaranya mungkin ada yang diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa ya. Itu biasanya adalah MySQL atau mungkin Access, mungkin yang lainnya belum terlalu diketahui ya. Tapi ini adalah contoh-contohnya saja ya, tidak semua kita gunakan ya.
Nah, database management system ini itu antara lain adalah secara pengertian seperti ini. Jadi berdiri sendiri. Jadi DBMS kalau berdasarkan perbandingannya ya, DBMS ini berdiri sendiri disebut dengan sistem manajemen basis data. Kalau RDBMS itu disebut dengan sistem database manajemen relasional. Kemudian untuk proses penyimpanannya sama, data disimpan, tapi bedanya adalah penyimpanannya dengan model navigasi. Kalau di sini penyimpanannya yaitu dengan menggunakan model relasional. Kemudian kalau berdasarkan kerangkapan data, ini kemungkinan ada kerangkapan data dalam DBMS ya. Kalau dalam relasi database itu diusahakan tidak ada redundansi ya, karena nanti ada relasi-relasi antar tabelnya ya. Kalau di dalam database manajemen biasa itu mungkin tidak kita lakukan dalam normalisasi, tapi kalau di dalam relasional itu memang kita harus menggunakan normalisasi. Nah, kalau memodifikasi dalam DBMS ini sangat kompleks dilakukan karena kita tidak membuat skema di sana. Jadi kita membuat sebuah penyimpanan secara massal, dan itu kalau kita akan modifikasi strukturnya, tipenya itu akan kompleks sekali untuk dilakukan. Nah, sedangkan untuk RDBMS sangat gampang dilakukan karena udah ada skemanya. Kita tinggal mengubah salah satu tipe data atau beberapa tipe data saja di dalam skema tersebut. Kalau ngakses bagaimana? Kalau ngakses itu di dalam database secara umum ada waktu yang diperlukan. Nah, tapi kalau di dalam DBMS ini mungkin lebih cepat karena kita gunakan relasi di sana. Ada query yang kita hubungkan antar tabel. Kemudian kalau kita bikin skema, agak susah kalau kita bikin skema di DBMS secara umum. Tapi kalau di RDBMS kita bisa lakukan skema. Kalau melakukan transaksi bagaimana? Nah, ini agak susah ini kalau di dalam DBMS. Susah tapi bukan berarti tidak bisa ya dilakukan, tapi bisa. Nah, sedangkan di RDBMS itu efektif dan mudah sekali kita lakukan. Nah, kalau berdasarkan contoh bagaimana? Kalau berdasarkan contoh, di DBMS itu kita bisa menggunakan Access, kita bisa menggunakan MongoDB, dan lain sebagainya. Nah, kalau di RDBMS kita gunakan adalah MySQL secara umum ya, walaupun ada DBMS yang lainnya. Nah, komponen-komponen yang harus ada di dalam sistem basis data yang pertama adalah hardware-nya, kemudian yang kedua adalah sistem operasi, yang ketiga adalah basis data. Ini komponen yang harus ada dalam basis data ya. Kemudian pengelola basis data. Nah, pengelola basis data ini ada berbagai macam. Ya, yang pertama adalah pengguna aplikasi, kemudian ada pengguna casual, kemudian ada pengguna umum dan pengguna khusus. Nah, ini nanti secara terperinci ya, secara terperinci ini nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, demikian untuk materi hari ini. Secara umum konsep dari pembahasan basis data kurang lebihnya seperti itu. Nah, nanti materi ini tetap saya lanjutkan. Jadi konsep basis data ini masih ada materi lanjutannya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan saya bahas kelanjutannya. Dan untuk hal-hal yang tidak dimengerti dari slide-slide yang sudah saya sampaikan, kurang lebih ada 19 slide yang tadi saya sampaikan. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan di kolom komentar atau di grup diskusi. Demikian untuk materi kali ini, lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada salah penyampaian materi dan penyampaian kata. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.